Dari saya sih nggak ada ya. Serius saja pesan saya. Terima kasih atas pesannya Pak Daud. Sersan ya, serius tapi santai ya Pak Daud. Nah itu dia. Serius. Markisa dong, mari kita santai. Baik, ini udah di laptopnya udah 14:10 nih. Pak Rizky, kita mulai aja ya Pak Rizky ya, Pak Daud ya. Pak Nurudin. Ya, silakan dimulai Bapak Nurudin. Oke. Jadi setelah Ya. ini jangan ada lagi yang di accept ya, yang di lobby, di reject aja. Silakan Pak Nurudin dimulai. Oh, Pak Nurudin. Yuk, silakan. Ya, baik. Jadi agenda sharing session kita atau diskusi kita hari ini ya, itu untuk membahas 20 pertanyaan yang sering dijawab sama teman-teman itu salah ya. Jadi di Nokia Oasis itu semua pertanyaan itu diacak ya, diacak antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Ya, kemudian soalnya pun juga banyak ya, soalnya banyak. Sebentar, saya video dulu. Soalnya pun banyak, jadi ada yang diterima nomor satunya apa dulu ya kan, kemudian yang lainnya berbeda-beda. Nah dari itu kita lihat beberapa pertanyaan ini ya, top 20 pertanyaan ini muncul, nah dijawab paling banyak salahnya. Ada yang benar jawabannya, ada juga yang salah. Nah, yang pertama itu mengenai alarm ya. Pertanyaan alarm ini muncul dijawab salah ya kan, paling banyak. Kemudian arah angin AMIA ya. Kemudian mengenai baseband pool allocation ya. Kemudian mengenai kebutuhan ABIA ya. Kapasitas dan kebutuhan ABIA ya. Kemudian grounding, nah ini grounding. Terus ada pertanyaan yang sering dijawab salah mengenai torsi. Nah, sampai saat ini torsi aja masih sering salah. Nah, ini dia. Torsi. Lanjut ke pertanyaan RET ya, setting RET. Nah, yang terakhir ini mengenai SCF modifikasi. Ya, jadi kita itu yang sebagai pembuat soal memang ada pesan-pesan yang harus kita sampaikan ya ke soal. Selain soal itu harus dijawab dengan benar, kita kasih soal juga, harapan kita memberikan edukasi ya ke partner sebagai edukasi ya. Seperti soal arah angin AMIA ya kan. Ya ini semua soal edukasi. Kemudian berapa nilai grounding ya kan. Kemudian mengenai red apa segala macam, karena aktualnya itu yang terjadi. Jadi proyek kita itu Indosat tentu targetnya sangat ketat ya. Ini semua adalah lesson learn dari teman-teman semua seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Lesson learn dari NPO itu ada masalah red ya, masalah RSSI apa segala macam, ini terangkumkan menjadi sebuah pertanyaan untuk dijawab, karena realnya nanti terjadi begitu teman-teman langsung ke lapangan, ini pasti terjadi. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan lesson yang kita alami di proyek sebelumnya. Oke, sebelum membahas alarm, karena alarm ini satu blok SP6 ini, kita bahas yang lain dulu ya. Atau kalau memang ada diskusi ini sebagai diskusi ya. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin langsung aja disampaikan. Kita open diskusi aja ya. Oke, terkait instalasi AirScale, di sini kita masukkan pertanyaan mengenai arah AMIA dan grounding ya. Di sini ada pertanyaan grounding, berapa nilai grounding harga ya. Nah, itu kita udah sampaikan di sini ya, kita buka. Ini apa ya, kembali saya buka, lupa. Yang ada gambar AMIA. Nah, ini dia. Oh ya, ini ya.
Ya ini AMIA kan, ya. Gambarnya paling detail itu kemarin kita saukan gambar seperti ini. Gambarnya belum berubah Pak Nurudin. Hah? Gambarnya udah muncul loh. Belum berubah, masih file Excel-nya. Udah berubah ini. Udah kok. Menang. Udah berubah Pak. Pak, saya ini udah berubah Pak. Oh udah, ya. Ini kemarin kan kita sampaikan yang ini. Kita materikan yang ini kita sampaikan ya. Oh, belum ya? Tanggal Rizky Ardi, tanggal 30 juga. Nah, ini. Bisa di mute dulu, ya. Oke. Nah di sini ada fan AMIA. Fan AMIA ada di mana? Di belakang kan. Fan AMIA di belakang. Jadi secara instalasi default, kalau teman-teman experience dengan FSMF di Project Indosat ya kan, sebelumnya kita sebelum pasang AirScale kita pasang FSMF. FSMF fan-nya ada di mana? Di belakang juga. Apa yang kita lakukan dengan FSMF itu, begitu FSMF itu dipasang di dalam kabinet ya, kita rubah fan-nya, kita balik fan-nya. Ada yang masih ingat kenapa kita rubah fan-nya? Karena fan-nya itu supaya airflow-nya jalan dengan kabinet. Jadi tidak bertabrakan. Kalau dengan kondisi kabinet, ya bayangkan ada kabinet ya. Kabinet itu kalian bayangkan saja fresh air atau udara segar itu datang dari mana? Ya. Ya kan, datang dari mana udara segar itu ya. Sehingga FSMF itu kita balik fan-nya supaya tidak bertabrakan atau udara segarnya itu tidak keluar lagi, harusnya masuk ke dalam kabinet. Sehingga kita rubah arah fan-nya di FSMF. Kenapa? Karena FSMF itu untuk pemasangan di outdoor. Jadi sudah siap untuk outdoor FSMF itu. Tanpa harus dipasang kabinet pun bisa kita pasang FSMF di dalam base frame. Nah, sedangkan AMIA ya, AMIA ini adalah AirScale Magazine Indoor versi A. Dia adalah versi indoor. Nah, versi indoor kita pasang di dalam kabinet ya. Jadi apa yang dilakukan dari versi indoor, kita tidak merubah arah fan-nya karena sudah didesain indoor sehingga kita harus pasang dalam kabinet. Kalau yang FSMF kita harus rubah arah fan-nya karena versinya outdoor FSMF itu bisa dipasang di luar. Ya, kalau pasang dalam kabinet menjadi versi indoor kita harus melakukan rubah arah fan-nya. Jadi harapan kita kenapa kita arahkan arah fan AMIA ini adalah tujuannya di cover sini ya. Cover ini kan kemarin sudah sampaikan semua cover AMIA. Jadi begitu AMIA kalian buka open box itu yang tidak tertutup cover adalah C1 dan B1 ini kan di bagian satu Asia dan satu Abia. Nah, kenapa? Karena debu-debu itu bisa masuk ke dalam. Ya, arah anginnya AMIA itu nanti akan menyebabkan debu-debu itu masuk ke dalam. Sehingga wajib semua perangkat yang tidak terpakai itu harus ditutup dengan cover. Ya, termasuk dengan kemarin kita sampaikan untuk Asia dan Abianya ya. Itu harus ada penutupnya, ada rubbernya, ada rubber cup-nya. Nah, itu sebagai persyaratan ATP di Indosat. Kemarin juga kita sampaikan persyaratan Indosat, semua itu wajib tertutup dengan rubbernya di lubang-lubang yang tidak terpakainya. Itu kaitannya dengan tadi, dengan arah AMIA. Cukup jelas ya? Oke, lanjut ke grounding. Nah, grounding, kita kenapa menunjukkan grounding? Karena ya kita punya site itu site existing Indosat atau site new site Indosat yang beririsan dengan tower provider lain atau punya Indosat sendiri. Ya, yang terjadi itu grounding kondisinya aktualnya itu ada yang hilang, groundingnya ada tapi putus nggak nyambung ya, atau nggak ada sama sekali groundingnya di bawah kontrol apa segala macam. Nah, semua itu harus dicatat di Indosat, itu harus dicatat pada saat kalian survei kondisi grounding itu, sebab grounding itu
mempengaruhi dari kualitas perangkat yang kita pasang. Ya. Jadi grounding itu harus sekecil mungkin. Ya, itu sudah pelajaran, sudah materi dasar dari elektro ya. Kalau grounding itu ya harus sekecil mungkin. Karena kalau groundingnya besar, perangkat itu kurang bagus. Wah, ini bisa rusak karena groundingnya terlalu besar perangkat itu. Jadi grounding harus kecil mungkin. Untuk AirScale pun sama. Ini perangkat Nokia itu punya standar ya, punya standar grounding itu harus kecil mungkin. Kalau merefer ke aturan pemerintah, peraturan bukan pemerintah ya, peraturan umum instalasi listrik yang dibuat oleh Departemen Tenaga Kerja, yaitu untuk pemasangan instalasi listrik, grounding itu kalau lihat di situ ya di PUIL 2021 atau 2020 itu di Indonesia itu harus kurang dari 5 ohm. Nah, kalau di Nokia itu ada persyaratannya. Ya harus sekecil mungkin grounding itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada lanjut ke Dari Matahari, Pak. ya. Jadi untuk grounding itu untuk standar buat AMIA itu berapa, Pak? Halo? Harga. Halo? Ya. Jadi standar untuk grounding untuk perangkat Arga sama AMIA berapa? Semua perangkat Nokia standarnya sama, Pak. Jadi kita munculkan ini Arga. Ya, berapa, Pak? Ya jangan dikasih tahu masa berapa. Itu kan ada di ujian. Oh. Saya udah tahu kan. Saya di sini bukan mengasih tahu jawabannya. Kita akan membahas 20 soal yang sering banyak salah. Ya sekali lagi ini sebagai diskusi aja. Karena ini yang banyak salah. Kita kasih tahu ini intinya pertanyaan ini. Intinya harus kurang dari 5 ohm ya Om ya? Ya apapun di situ lihat jawabannya. Siap. Itu 5 ohm itu periksa sendiri ya di PUIL ya. Kalau di Nokia ya beda, lihat sendiri ya. Oke. Selanjutnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya tadi mana tadi? Ini grounding. Nah ini ya. Terus masih ngomongin instalasi, ini dia. Ini kenapa ini masih banyak salah nih? AEGC konektornya apa? Kemarin saya jelaskan AEGC. Ada yang tahu tipe konektornya AEGC? 4.310 itu ya? Ya. Kalau FXDD 7/16 konektornya, Pak. Kenapa masih banyak salah ya? Loh, 7/16, 43. Jangan-jangan belum punya torsinya ini. Jadi kenapa kita sampaikan sekali lagi ya toleransi ini penting ya. Ini kaitannya dengan PIMTES nanti. Karena PIMTES itu seperti yang kita sampaikan itu ada di Indosat. Indosat itu punya PIMTES ya. Jadi PIMTES yang dilakukan itu ada pas value yang harus dijadikan sebagai referensi atau thresholdnya ya. Hasilnya jika lebih dari 2 dB, nah itu bermasalah. Ya. Jadi kenapa PIMTES itu muncul? Karena kita pasang jumper atau konektornya itu nggak kencang kendor, maka kita butuhkan torsi yang benar untuk mengencangkan. Nah karena 4.3 itu sangat kecil ya, ini maka dengan tangan pun bisa betul. Tapi kalau kita kebiasaannya sampai segini kekuatannya, karena kan kita sebelumnya menggunakan ini yang 7/16 yang DIN, itu nanti akan merusak konektornya. Jadi itulah pertanyaan itu kita muncul karena ada beberapa itu
ditemukan harus ganti jumper. Karena apa? Karena terlalu kencang. Jumper AEGC itu harus diganti karena terlalu kencang. Pinnya itu udah, karena kekencangan ya udah slack, udah nggak bisa kencang, pinnya naik turun, itu yang mengakibatkan kurang bagus instalasinya dan pinnya jelek. Jadi sekali lagi, ini harus ada torsi ini untuk memastikan bahwa instalasi yang kita pasang untuk konektornya 7/16 maupun 4.3 ya itu pas sesuai, karena PIM tadi sebagai syarat ATP ya, ATP antena ya. Ini ada materinya kan? Nah ini mungkin mengerjakannya lagi puasa atau gimana ya. Ada pertanyaan atau ada yang mau menambahkan? Oke, lanjut ke red. Nah di sini ini red seringkali muncul. Red ada nggak sini ya? Ada apa itu red? Satu. Nah ini red 2 ya. Red 2. Nah, ini kan kita show gambar ini kan, red 2. Ya, ini contohnya triple band. Tadi mana? Yang ini kan kita show gambar ini kan pada saat sharing session. Coba diperhatikan. Jadi untuk red, setting red ini sudah ada feedback dan ada lesson learned juga dari teman-teman MPO. Ini sering terjadi. Setting red itu salah, improper. Ya, kita jelaskan sekali lagi dan ada di sini materinya yang terkait red. Kalau kita balik lagi, kalau masih ingat FXTD, FXTB ini ya. Nah ini FXTD, FXTB, nah ini dia. Bahwa untuk RF modul yang kita pasang di RF modul band 900 itu kita punya FXTB atau FXDD ya. Di band 900 itu semua untuk signaling rate-nya itu ISG-nya ada di antena 1, 3 dan 5. Ya, antena 1, 3 dan 5. Settingan ini harus sesuai ya. Settingan ini harus sesuai supaya sinyalnya itu masuk ke dalam antena. ISG ini adalah untuk signaling RET-nya ya. Ini harus benar ke antena. Jadi antena Indosat itu, kita buka antena Indosat ya. Antena Indosat itu yang kemarin yang sudah kita sampaikan sudah terintegrasi dengan BAIST untuk antena MOBI kan ya. MOBI sudah terintegrasi dengan BAIST. Komba kita pasang BAIST ya. Nah ini dia contohnya ini. Nah. Mana sih? Oke. Di sini yang kita bilang ISG in kalau MOBI ya, sudah ada ISG in. Jadi memastikan partner instalasi, tim instalasi harus memastikan antena 135 itu masuk ke dalam port plus 45 ISG in ini. Ya. Antena yang lain bagaimana yang tanpa BAIST, yang BAIST-nya terpisah seperti Komba sama harus masuk ke plus 45, memastikan yang antena 135 untuk RF modul FXDB, FXDD masuk ke plus 45. Sini harus memastikan ke plus 45 ISG ini. Ini kan ada tambahan BAIST ya. Jadi ada BAIST-nya dipasang di plus 45 juga. Dia juga harus masuk ke sini plus 45. Ya. Mana plus 45-nya? Ini nomor 1 ya. Ini plus 45-nya di sini ya. Setelah itu memastikan instalasinya benar ya. Karena semua signaling untuk antena Indonesia tadi lewat FXDB atau FXDD, baru kita setting rate-nya.
dengan benar. Nah ini. Begitu kita running SCF, site itu sudah langsung siap untuk integrasi. Malah mungkin sudah siap on air, ya kan? Sudah on air langsung kalau nggak ada masalah transmisinya tembus langsung on air. Selanjutnya kita setting rate. Ya, setting rate. Rate itu disetting sesuai dengan air mode yang terbaca di web online webm-nya ya, web browsernya. Ya, kalau sebagai engineer itu akan paham, dia akan lihat oh dia antena line 1, antena line air mode 1, air mode 2, segala macamnya. Ya, jadi contoh di sini. Air mode 1, antena line 1 FXTB. Artinya FXTB ya, air mode 1 terbacanya FXTB air mode 1 berarti FXTB 1 sini. Ya, FXTB ini. Air mode 2 berarti FXTB yang kedua. Ya, itu serve antena lainnya. Serve antena line. Ya. Kalau dilihat di sini Halo, putus ini ya? Iya Pak, nggak ada. Oh, sebentar. Saya Terputus pikir nih Pak. kayaknya dari situnya ya Pak, Nurudinnya ini dari ya. Pak Nurudinnya ya. Sebentar. Ada 1,2 sebelumnya ya, 1,2 itu ada zatnya 1. Ini yang lain nih nggak bisa masuk ya, sudah diblok ya sesuai agreement kita tadi ya. Tadi yang ada di sini tolong cascade ke timnya biar nyampe nanti. Tercakol Pak Nurudnya ya. Tes. Tunggu dulu Pak. Apa Pak Android ini putus ini? Jaringan itu.
Halo Pak Reski. Mungkin ada kabar dari Pak Nurudin, saya coba call juga ini. Pak Eki. Halo, saya tadi keluar ya? Iya, halo, keluar. Putus tadi. Oh, kok bisa ya? Putus. Pantesan Lumayan nih. saya ngomong sendiri. Iya, telepon. Sampai mana tadi penjelasannya? Lupa jadinya. Sampai red, Pak. Red. Oh Ya, lah, tadi. ilah ilallah. Tadi aku udah selesai jelasin sendiri berarti. Ya, ulang lagi. Belumlah puasa lagi. Aduh. Ya. Mudah-mudahan mendapat berkah lah puasanya ini. Ya, barokah puasa ini. Barokah puasa. Oke. Siap. Kita lanjut ke setting rate tadi. Saya tadi udah selesai jelasin diri sendiri berarti ya. Ada. Oke, kita mulai lagi ya penjelasan rate di sini di pertanyaannya. Mohon maaf ya. Berdasarkan gambar setting rate yang tepat ya dari air mode strip antena lain untuk rate 2 1900, 2 1800, 1 3 1802. Nah, ini ada 1 2 3. Oke, penjelasannya begini. Saya tidak akan ngasih tahu jawabannya, tapi penjelasannya begini. Kita ulang sekali lagi mengenai setting rate ya. Rate itu di Indosat semuanya menggunakan kontrolnya adalah dari band 900 di Indosat. Jadi kalau dilihat di sini ya, antena Indosat ya, ini antena Indosat. Contohnya dari awal Mobi ya. Jadi Mobi itu antena Indosat ini ISG in-nya ada di band 900. Jadi semua mastering dari antena Indosat untuk rate-nya, kontrol rate-nya adalah dari band 900 low band ya. Kemarin kita jelaskan untuk teman-teman kita jelaskan. Nah, ini dia. Sini ya, kita jelaskan di sini terkait RF modul yang kita pasang 900 itu ada FX DB, ada FX DD. Untuk sinyal rate yang ISG sinyal rate itu dipancarkan melalui antena ini, antena 1, 3 dan 5. Ya, antena 1, 3 dan 5. Oke. 1, 3, 5 ini harus benar-benar dipastikan oleh teman-teman instalasi connect ke sini ke plus 45. Plus 45-nya antena harus pasti connect ke sini. Ya, jangan sampai cross, karena cross misalkan antena 1 lari ke sini itu artinya nggak ada power, nggak bisa dikontrol rate-nya. Makanya di dalam NPO kemarin kita masukkan sebagai lesson learn untuk memastikan koneksinya itu lurus, masuk nyampe proper sinyalnya sampai rate-nya ya. Ini contoh antena Mobi, antena PalmScope juga sama ya, harus lari ke plus 45, pastikan itu
ya. Antena komba dengan BAYST pun sama, lari ke plus 45. Nah, setelah itu benar dipastikan antena 135-nya FXTB atau FXTD itu lari ke plus 45, benar ya. Itu baru kita setting rate-nya. Ya. Ini dia. Settingan rate. Tadi kita udah dapat gambaran antena 135. Nah, kita masukkan settingan rate-nya ya, controllingnya ada di semuanya di 900, FXTB sebagai contoh di gambar ya. FXTB semua, controlling source-nya sektor 1 ini 1900 ya. Kemudian sektor 1 juga biarpun dia untuk 1800 controllingnya tetap dari 900 sesuai ya, ini ya. 2100 pun sama, dari controllingnya dari modul 900 ya. Sektor 2 nah dari 900 FXTB. Nah, tadi kan kita belajar, kita tadi dapat informasi antena 135. Antena 1 ya tentu kita pakai ini sektor 1. Antena 1, antena 3 ya sektor 2, antena 5 ya sektor 3. Setelah itu kita setting sesuai dengan settingannya, servingnya. Jadi sesuai dengan jumper yang kalian koneksikan. Kita mau setting 1900 berarti antena 1 ya. Kalau di sini ada dipasang 2 FXTB. FXTB pertama ya, kalau dibuka lewat WebBeam, FXTB pertama WebBeam itu akan terbaca sebagai air mode 1. FXTB kedua akan terbaca sebagai air mode 2. Ya. FXED Anda pasang lagi FXED. FXED pertama ya di air mode 3, FXED keduanya air mode 4 gitu ya. FRGO ya tergantung, kalau ada FRGO ya tambah FRGO. Kalau ada berarti dia tadi ini terakhir air mode 4, ini adalah air mode kelima. Nah, sekarang kita setting servingnya. Kalau sektor 1 berarti yang dikoneksikan jumpernya adalah antena 1 ya, antena 1 FXTB pertama, antena 1 FXTB kedua. Nah, terbacanya di WebBeam ini adalah FX air mode 1, antena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. FXTB keduanya air mode 2 ini mulai dari nomor 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Maka settingannya untuk sektor 1 ya antena 1 sama antena ini nomor 7 gitu. Sektor 2 berarti ini 1, 2, 3 air mode 1 antena 3 FXTB. Ini adalah air mode 9 FXTB kedua, air mode 2 FXTB kedua, antena lain 2 9 ya. Yang 3 ya berarti dia ini antena air mode, antena lain air mode 1, antena lain 5, ini adalah 11. Itu pasangannya ya. FXED pun sama ya, ini kan dibacanya 3 air mode 3, ini air mode 4. Air mode 3 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian air mode 4-nya 7 8 9 10 11 12. Jadi sama pasangannya seperti itu. Nah, makanya kita kasih pertanyaan, bagaimana settingan yang benar untuk 1900, 2100 ya kan, atau 1800 ya. Jadi sudah ada gambarannya ya, seperti itu. Jadi kita harus punya gambaran, oh ini yang ditanyakan, apa yang di setting rate-nya itu adalah untuk FXTB nya ada berapa.
jumlahnya. Kemudian, oh ya jumlahnya ada sekian, berarti dia dari mulai nomor ini. Oke, ada pertanyaan dari Red? Sebelum kita lanjut berikutnya. Yaitu mengenai SCF dan antena config nih ya, ini ya. Ini semua pertanyaannya sama ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke SCF dan antena configuration yang akan kita jelaskan sekali lagi supaya ujiannya benar. Ini di sesi sebelumnya, di sesi tanggal 8 seingat saya ya. Ini sudah kita jelaskan mengenai sektor configuration. Ya, nih. Oke. Tipe A. Ya. Tipe A SIMO. Tipe A yang dikoneksikan itu untuk antena 1 dan antena 2. TX, RX, TX, RX. Ini tipe A, SIMO. Ya. Tipe A ini digunakan di GSM dan WCDMA. Jadi setiap GSM atau WCDMA itu kita setting itu 1 transmit 2 receive untuk GSM atau WCDMA. Ya. Bagaimana dengan LTE-nya? Kalau LTE kita sudah mengenal namanya MIMO. Ya, SIMO ini single input, multiple output. MIMO multiple input, multiple output. Ya, jadi kalau untuk menjadi MIMO-nya, maka di setting LTE-nya itu berubah. Ya, MIMO ini artinya ada 2 TX-RX, ya, ada 2 TX-RX yang berbeda polarisasinya. Ayo, nih ya dengerin ya. MIMO itu terjadi ketika 2 TX-RX berbeda polarisasinya. Polarisasi itu ada di mana? Polarisasi adanya di antena. Tadi kan kita sudah belajar antena koneksi tadi kan, sudah kita jelaskan. Jadi antena 1 connect ke plus 45, antena 2-nya ini akan lari ke minus 45-nya. Ya. Dengan kita kasih transmit dari RF modulnya, maka akan terjadi MIMO dengan polarisasi yang berbeda. Itu yang mengakibatkan MIMO. Nah, MIMO-nya itu secara koneksi sama. Nah, kita aktifkan aja, tambahkan TX-RX di antena keduanya. Di antena 1 TX-RX, antena kedua TX-RX. Ini akan menjadi tipe I. Ya. Tuh. Menjadi MIMO. Yang tadinya tipe I ini, yang tadinya antena 1 TX-RX, RX doang, GSM-nya. Sekarang ini jadi TX-RX. Kok nggak kelihatan RX-nya ya? HIA. TX-RX, nah ini dia kelihatan. Ini nggak ada isinya. TX-RX, TX-RX. Yang di tipe A itu TX-RX antena 1, antena 2-nya TX-RX, TX-RX. Nah, sebelumnya RX doang, saya jadi TX-RX. Inilah yang dinamakan MIMO. Nah, aktual di project itu kita perlu solusi dan kita perlu apa sih namanya, bukan solusi ya, boleh dibilang persiapan. Jadi di project Indosat itu untuk awalnya ya, awal project Indosat untuk daerah outer itu adalah kalsum. MIMO-nya itu dibuat 2x2. Jumpernya itu sudah disiapkan untuk MIMO 4x4. Ya, jadi secara
secara konfigurasi untuk outer itu kalsum di awal-awal di 2018 ya, pack 1, pack 2, pack 3 itu kita mulai di kalsum itu dengan MIMO 2x2. Sedangkan untuk Jawa inner itu untuk LTI-nya MIMO-nya dibuat 4x4. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan itu yang akan kita tanyakan di soal itu. Hardware sudah siap, ya hardware sudah siap. Kemudian kita diminta mengaktifkan. Jumper sudah siap, hardware sudah siap, kita diminta mengaktifkan ke 4x4. Berarti kan sebelumnya kita buat koneksinya seperti ini, secara commissioning, ya. Kemudian kita lari ke tipe C, tipe B ini jarang. B ini muncul di rooftop ya, kalau teman-teman pasang rooftop nanti ketemu rooftop dari kita itu minta untuk set rooftop yang distributed pole, yang polnya banyak ya, ada 3 pole atau 2 pole, itu kita minta koneksikan nomor 1 dan nomor 3 ya, ini tipe B. Ini jarang terjadi presentasinya. Kita ke tipe C aja. Nah, ini yang sering. Jadi ini tipe C ya. Kalau dilihat di sini tipe C ini support enggak kalau diaktifkan menjadi MIMO 4x4? Support ya, karena ini kan sudah ada 2 RF modul. Ya. Nah, ini kan sudah ada 2 kan? 1 kita bisa bagi ya kan, 2 ada 2 RF modul kan, jadi ini kan bisa untuk sektor 1, 2, 3 ya. Hardware sudah disiapkan 4x4, maka tinggal kita rubah konfigurasinya. Tipe C ini untuk 2 RF modul, konfigurasi GSM dan WCDMA. Dia karena SIMO, single input multiple output SIMO. LTI-nya ya, LTI-nya akan dapat berapa MIMO-nya kalau dengan tipe C ini? Kalau kita rubah jadi TX semuanya. MIMO-nya jadi 2x2 kan? Tapi dengan 2 RF modul itu namanya tipe H. Ya, ini dia H. Tipe H. Oke? Cukup jelas? Jadi secara koneksi sama nih tipe H. Ya, tipe H. 2 jumper, udah MIMO 2x2. Project sudah menyiapkan itu ready MIMO 4x4 ya. Jumpernya sudah terpasang 4. Diminta sama orang Nokia regional, jumper dikirim ke site, kok banyak sekali jumpernya sampai ada 12 gitu kan, 12 jumper. Berarti dipasang semua, tapi diminta MIMO-nya 2x2. Ya, jadi standby jumpernya. Jumpernya standby. Harus dikoneksikan nggak Pak? Dikoneksikan jumpernya. Tapi yang diaktifkan secara commissioning ini. Antena 1 THRX, antena 1 THRX. Ada modul yang pertama dan kedua yang berbeda ya. Modul yang berbeda. Begitu itu ready, diminta Indosat, ya aktivasi 4x4. Maka teman-teman cukup merubah konfigurasinya. Ya, LTI-nya menjadi tipe N. Nah, ini dia. THRX. Ya. Inilah solusi kita. Ini sudah kita aplikasikan di Sumatera. Nah, dari project sudah membuat langkah ke depan tanpa mengurangi beban partner nanti bekerja di site ya. Kita buat
ready hardware-nya, ready jumpernya, nanti aktivasinya bisa by remote. Oke, jadi itu kita munculkan pertanyaannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sama ya, ini satu, ini muncul mengenai CA. Nah, CA yang kita munculkan ini adalah CA yang di FSMF. Untuk AirScale, semua koneksi Strio, RP3 ya, dan sinkronisasi itu diselesaikan lewat backplane. Ini. Ya, jadi kalau FSMF ya berbeda. Mana tadi gambarnya yang aku buka ya? Ini. Jadi untuk AirScale, semua koneksi Strio, ya Strio, kemudian koneksi HDMI, kemudian koneksi sinkronisasi, ya itu semua sudah dilakukan lewat backplane di bagian belakang AirScale ini, lewat portnya AirScale ini sudah terkoneksikan. Jadi kita tidak perlu lagi seperti FSMF harus mengkoneksikan kabel optik ya di port 6 antara FSMF, Strio, kabel optik di Strio antara FSMF pertama, FSMF kedua, dan HDMI. HDMI dari FSMF master, sync out-nya masuk ke sync in-nya FSMF slave. Ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Sebentar. Saya punya gambarnya. Gambar FSMF di mana ya, lupa ini. Nah, ini aja. Ini kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi Belum muncul, Pak. Belum muncul. Sudah muncul belum? FSMF sudah muncul. Udah, Ya. Pak, udah. Ya. Ini adalah FSMF, 2 FSMF yang dikoneksikan untuk bisa berhubungan dan untuk bisa dilakukan CA, ya. Jadi di Indosat itu untuk SRAN 2 FSMF ini untuk kemana nih yang ini? Ada yang tahu ini untuk kemana? Ini untuk transmisi ya? Transmisi. Ya, ini transmisi. Nah, kalau ini ada connect transmisi, maka dia adalah FSMF master. Ini master. Ya, ini slave ya. Nah, untuk SRAN 2 FSMF di Indosat, ya, itu kita harus wajib mengkoneksikan port 6 dengan port 6 kabel optik ini, Strio dengan Strio, ya, HDMI sync out dari FSMF master masuk ke sync in FSMF slave ya, agar supaya CA-nya itu bekerja. Jadi CA itu yang terjadi di Indosat adalah CA interband, antar band, karena semuanya menggunakan teknologi LTE yang sama, yaitu LTE FDD. Ya. Jadi antara FSMF master dan slave ini diisi LTE-nya sama FDD. Kalau kalian bekerja di project SmartFriend, ya SmartFriend itu ada LTE TDD. Nah, CA-nya itu bukan interband tapi sudah nyebrang antar band. Ya, ada FDD ke TDD. Ya, CA-nya. Nah, di Indosat seperti ini. Nah, kalau salah satu ini tidak kalian koneksikan, akan berpengaruh di CA-nya, carrier aggregation. Oke, terkait pertanyaan, maka ini wajib, ini sudah
harus ada ini kabel-kabel ini. Ya. Kalau salah satunya tidak ada, itu akan berpengaruh di CA-nya. Ini sudah kita buktikan ya. Jadi kita coba ada yang kita lepas dulu ya, kemudian CA-nya sudah aktif, itu dilepas kabelnya, maka tidak bekerja. Nah, untuk upgrade softwarenya, karena 2FSMF tentu kalian udah paham ya, kalau ada 2FSMF ini ketika kita lakukan upgrade software ya kita lepas dulu koneksinya, semua ini kita copot, HDMI, kabel optik, kemudian Stereo ini kita lepas semua ya, upgrade softwarenya satu-satu. Kadang kalau masih dikoneksikan boleh, cuman agak lama nyambung ke sininya, ini butuh waktu lama. Jadi kita lepaskan satu-satu. Baru setelah itu kita koneksikan. Setelah di-upgrade softwarenya sama dua-duanya antara master dan slave, kita koneksikan. Akan restart sekali lagi BTS-nya. Oke. Itu terkait pertanyaan CA. Ada pertanyaan gak nih? Ada sedikit, Pak. Ya. Yang untuk CA. Ini kan kayak yang di soal kemarin saya lihat, saya agak bingung juga karena kalau dari wiring ada yang salah satu gitu, tapi di ibaratnya kita mau jawab nggak ada di situ, cuman pilihannya ya salah semua apa benar semua sama yang satu-satu gitu, upgrade software sama ini. Sementara kalau wiringnya ada salah satu gitu, gimana itu Pak kira-kira? Kalau untuk CA ya, wiring harus dipastikan. Kita nggak mau ngasih tahu jawabannya ya. Iya, bukan jawabannya Pak. Ya. Bukan. Cuman untuk ininya. Kalau dari wiring kemarin saya lihat itu kan ada yang salah ininya Pak, apa namanya, HDMI-nya. Dia ketemu out ke out gitu. Ya, sudah. Jadi apa? Sudah tahu jawabannya berarti kan? Harusnya kan in ke out kan? Out ke in. Iya, kan? betul Pak. Nah, ya udah tahu jawabannya berarti. Ya, tuh. Ketika di-set akan dilakukan CA. Pernyataan berikut ini yang salah adalah, nah kita akan minta yang salah. Iya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya. Gambarnya seperti ini nih bayangannya nih. Nih, 2FSMF. Out ke in, stereo, port 6. Jadi udah jelas ya, berarti sekali lagi itu valid karena kita kan sebagai proktor, kita lihat itu baru kita mulai ujian 10 menit ada yang sudah selesai itu. Jadi kayaknya nggak membaca soalnya dengan benar. Soal itu harus dibaca hati-hati. Karena disitulah ketelitiannya. Jadi soalnya yang kita buat itu memang butuh, harus dipikirkan dulu. Nggak bisa langsung ces jawab, ya itu susah. Banyak yang salah. Kalau yang teman-teman jawab cepat itu, ya ada semua baru 10 menit ada yang udah submit, nah udah keluar pasti hasilnya. Begitulah hasilnya kalau cepat-cepat buru-buru mengerjakannya. Karena nggak dibaca dengan hati-hati. Di sini kita tanya pernyataan yang salah, ya kan? Oke, sekarang mengenai baseband nomor 8. Ini udah nih sama ini. Sama tadi penjelasannya Mimo tadi ya. Band berapa yang menjadi prioritas tertinggi ketika baseband pooling diaktifkan? Ya, jadi Indosat itu, jadi kalau udah ngomongin baseband pooling, itu adalah untuk air scale. Jadi air scale itu tadi baseband mana ya, baseband. Ya, jadi untuk
Untuk air scale ya, baseband itu dipooling. Dipooling itu artinya apa? Lebih efisien. Jadi kayak taksi gitu kan, taksi itu kan ngumpul, nggak nyebar-nyebar. Jadi kalau kita pooling itu lebih efisien. Kalau yang nggak kepake ya balik ke pool. Kalau yang dipakai ya jalan, ya kan? Oh ada panggilan jalan, nggak ada panggilan balik ke pool. Nah bedanya dengan FSMF ya, FSMF itu ngeblok di sini seperti dilihat sini ya. Bloknya di sini ya di sini aja. Mau diisinya dia itu kabel LTE-nya 900 dicolok ke sini, ya udah di sini aja untuk FXTB. Pakai nggak dipakai FXTB ngeblok di sini. LTE 900-nya. LTE 1800 misalkan FXTB connect ke sini, ya di sini aja ngeblok di sini. Ya. LTE 2100 di sini ya di sini aja, nggak bisa pindah-pindah. Nah, dengan pooling ya, kabel itu bisa kalian koneksikan 900 di sini, tapi basebandnya dipakai di sini bisa. 1800 itu connect di sini, dia ngambil basebandnya dari sini bisa, karena dia di pooling, bisa dialokasikan. Oh kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana. Itu di air scale ya. Di FSMF tidak bisa seperti itu. Jadi kalau udah ada pertanyaan dari kita mengenai baseband pooling, jadi hubungannya dengan air scale. Ya. Untuk air scale, baseband pooling air scale itu sama seperti dasar-dasarnya kita LTE ya. LTE itu kan kita mulai dari 2G dulu kan, habis 2G, 3G, WCDMA lah, WCDMA itu 3G, baru kita ke LTE air scale ya. Yang menjadi concern kita di sini terkait baseband pooling itu, kalau kalian perhatikan ya, kalian sudah mengerjakan air scale di H3i, di Indosat, Telkomsel, kalian ambil snapshotnya, di situ muncul baseband poolingnya. Ya, kita buka ini ya. Ini ya, udah kebuka. Jam 3 ada yang ujian ya? Ada nggak? Jam 4 Pak, next web. Oh, jam 4. Oke. Saya buka adminnya dulu. Ini contoh. Itu sebenarnya bisa dilihat di sini. Ini supaya gampang lihatnya ya. Ya, contoh aja. Kota Agung. Gulte Kota Agung. Nah, ini dia. Nah, tuh, saya lihat di sini kan, baseband mode 1, BB mode 2, BB mode 3, BB mode 4 ya. Isinya apa? Ini belum ada isinya ya. BB pool. Nah, ini ya baseband pooling. Nah, ini. Manual semua. BB pool administration-nya. Oke, udah lihat ya. LTE, WCDMA, LTE, WCDMA. Nah, WCDMA. Oke, di pertanyaan itu kan kita ngomongin LTE, WCDMA atau GSM. Ya, jadi baseband pool kalau dilihat di sini ya, cara bacanya di sini 1 2 3 4 selnya nih ya, 1 2 3 4 LTE, 7 8 9 LTE, 3 4 5 WCDMA ya. Jadi itu harus diperdalam. Jadi pertanyaan itu kita merujuk ke
sudah by default by softwarenya dari AirScale kita ya. Jadi sebagai prioritas itu adalah band yang tertinggi. Band tertinggi. Kalau udah ketemu band yang tertinggi, sama itu bandnya sama-sama band 900 semua gitu kan. Dia akan nyari MIMO yang terbesar, MIMO yang paling gedenya. Ya. 4x4 apa 2x2. Oh sama semua MIMO-nya misalkan. 900-nya udah MIMO sama, baru lari ke terakhir bandwidth-nya. Bandwidth-nya mana yang paling tinggi. Nah, yang kita tanyakan itu baru hanya bandwidth ya, bukan bandwidth itu ada yang 5 mega, 10 mega, 20 mega. Yang kita tanyakan hanya band-nya aja, frekuensinya di mana. Jadi kalau ada 900, 1800, 2100, frekuensi paling tingginya di mana. Setelah itu dilihat, oh ini biarpun dia paling tinggi, tapi LTE-nya dia 2x2, dia jadi prioritas enggak? Nanti nomor 2 tadi. Nomor 2 adalah yang diprioritaskan adalah MIMO-nya tadi, 2x2 atau berapa? 2x2 atau 4x4. Ya. Jadi sel-sel ini menunjukkan ini yang ngebuk pertama kali. Jadi cara bacanya begitu. Jadi kalian begitu troubleshooting, itu begitu cara bacanya. Lihat GSM ada di mana. Ya, GSM nomor berapa. Ya, GSM nomor berapa, GSM nomor berapa. Ya, kenapa nomor paling rendah itu ini? Ya. Baseband pool 1 ini yang dekat ke Asia. Ini 123 LTE. Nah, kalau 123 di Indosat ini adalah LTE-nya 123 LTE-nya 1800 frekuensi 123 ini. 789 ini 900. Ini frekuensi 900. Jadi 1800 sama 900 mana yang diprioritaskan tahu ya. Jadi ya. Kemudian baru WSDMA-nya 345 ini tadi 123-nya kan 900, 345-nya ini 900 U9. Nah, 456 nah, baru berikutnya nomor 4. 456 itu 2100 apa ya, lupa saya. Oke, itu terkait pertanyaan baseband pooling. Kemudian berapa ABIA yang dibutuhkan? Nah ini ABIA yang dibutuhkan untuk mengkonfigur beberapa kapasitas maksimum dari satu buah ABIA bila baseband pooling tidak diaktifkan. Berapa kapasitas maksimum SDMA dari satu buah ABIA bila baseband pooling diaktifkan? Ya. Oke, di sini. Semuanya akan dijawab di sini ya. Pertama GSM. Tuh, GSM. Berapa TRX-nya GSM? (24) kalau large jumlahnya 36 ya. GSM kalau yang setengah BIA ngebuk setengah BIA berapa? Ini kan GSM 24 dia ngebuk di sini. Begitu 36 dia di sini. Oke. Kemudian WSDMA dengan satu ABIA. Berapa SU-nya? Ya. WSDMA dia akan book semua WSDMA. Berapa subunit bisa kelihatan ya? Oke, sekarang LTE. LTE dengan satu ABIA. Nah, oke, ini
Oh, asar. Sebentar ya, maaf ya. Ajan coy. Stop dulu. Oke, kita mulai lagi. Alhamdulillah udah asar ya. Oke, sekarang LTI. Ya, penjelasannya untuk LTI tadi udah ya, GSM sudah, SDMA sudah, sekarang LTI. LTI untuk satu ABI aja ya ada 2. Ada isinya 2 BCS, 1 ECS, 2 PCS, 3 DPCS. Ya. Jadi untuk PCS ya, yang namanya PCS ini, PCS ini kalau udah PCS ini terjadi jika baseband pooling diaktifkan. Jika baseband pooling diaktifkan, maka akan menjadi PCS. Kalau baseband pooling tidak diaktifkan, maka akan menjadi seperti ini. Masih BCS atau ECS. Ya. Di sini udah jelas ya, BCS, ECS, jangan dijelasin lagi ya. Ya udah sekilas saja nih. BCS, 1 BCS, nilainya berapa 1 BCS? 60 ya, kemarin saya udah jelaskan, 6 kali 10, 60, 10 mega ya, 6 kali 10, 60. Kalau 2 kali 2, kalikan 1 ya. 3 kali 10, 30. Tes. Putus lagi ya? Halo? Putus, Pak. Putus kayaknya, Pak. Putus. Yanur?
Oke. Bentar. Kola dulu dia. Lu Ja? Halo, keluar lagi ya? Iya. Ya Allah, kayaknya ini ngerti deh. Iya. Anu Oke, sih. kita lanjutkan lagi. Oh. Ya. Aduh, aku tadi udah ketawa-ketawa sendiri tadi. Oke, kita lanjutkan ke sini. Jadi, balik lagi ke BCS sama ECS ya. 6 kali 10, jika 2 kali 2, kemarin kita jelaskan, itu maka dikali 1. 60 kali 1 kalau 2 kali 2. 3 kali 10, 30, kalau 2 kali 2 berarti 30 kali 1. 3 kali 20, kalau 2 kali 2 maka 30 kali 2, 20 kali 3, 60, kalau 2 kali 2 kali 1, 60. Nah 60 ini 1 BCS. Nah jika dia itu 6 kali 10, tapi 4 kali 4 mimonya, maka 4 kali 4 ini kita kalikan 2. 6 kali 10, 60, kali 2, 120. 120 itu berarti 2 BCS. 2 BCS itu kata lainnya adalah 1 ECS, 1 extended cell set. Ya, 1 extended cell set. Nah, ECS sama BCS ini kondisinya tanpa diaktifkan baseband pooling. Begitu air scale itu diaktifkan baseband pooling, nah ini kelebihannya air scale. Air scale itu seolah-olah ada 2 kapasitasnya. Jadi kalau tadi asumsinya taksi tadi ya, taksi di pooling, taksinya ada 10 nih. Kalau dengan mengaktifkan baseband pooling, taksi itu seolah-olah ada 2 kapasitasnya, ada double 20 seolah-olah. Nah, itu dengan baseband pooling itu terjadi di air scale. Nah, 1 PCS-nya ya, 1 PCS-nya itu sudah 120. 1 PCS-nya 120 untuk LTI-nya 120. Ini perhitungannya sama. Kalau diaktifkan baseband pooling, baseband pooling aktif nih, besar dia kapasitasnya. Tidak mengenal lagi BCS sama ECS. BCS ECS ini ketika baseband poolingnya tidak diaktifkan. Kalau baseband poolingnya diaktifkan, dia sudah ada PCS-nya ini, paket cell set. Ya, paket cell set lebih 2 kali ini kapasitasnya. Jadi dengan
dengan mengaktifkan motion pooling, satu buah ABIA itu bisa 2 kali 120, 240. Tinggal kalian hitung aja. Ya, tinggal kalian hitung. Ininya bagaimana perhitungannya. Sesuai soal tadi ada di pertanyaan. Oke. Selanjutnya adalah ini ada satu pertanyaan ya. Jadi ada pertanyaan ini muncul, itu satu pun nggak ada yang bisa jawab. Tapi pertanyaannya itu munculnya jarang karena bank soalnya banyak untuk pertanyaan itu. Yaitu pertanyaan baterai bank. Nah, ini di sini sudah ada Pak Daud sebagai ahli, intinya inti hardcore triangle ya. Jadi pertanyaannya di foto ini berapa baterai bank yang dipasang gitu kan? Ini satu pun nggak ada yang bisa jawab. Ya. Jawabannya maksudnya semuanya salah gitu. Harusnya sudah bisa ya. Kemarin kita sudah jelaskan di sini mengenai baterai bank. Ini susahnya di mana? Susah fotonya kurang menarik gitu ya. Harusnya gambar es gitu kan. Lagi ujian puasa ini menarik gitu. Nah, backgroundnya es ya. Nah, gambarnya itu esteller atau apa gitu kan, jadi menarik gitu. Ini kemarin sudah kita jelaskan. Nah itu jadi kalau sekarang itu baterainya sudah baterai lithium, jadi gampang kalau ngitung lithium kan, 1, 2. Nah zaman dulu itu masih baterai AGM, jadi yang kita munculkan di sini adalah baterai AGM, baterai basah, dry cell. Nah udah tahu lah ini masa dibahas. Tapi ini pertanyaan ini lucu itu loh. Satu pun nggak ada yang bisa jawab. Aduh. Oke. Udah tahu lah cara ngitungnya ya. Nggak usah dihitung lagi ya baterai bank ya. Udah dijelaskan. Lanjut ke masih ada setengah jam alarm. Ini harusnya udah clear ya. Masalah ini ya. Berapa ABI yang dibutuhkan. Ini segala macam nih. Udah clear lah ini. Udah tak jelaskan tadi. Nah, kita kasih jangan kuning lah, hijau lah, hijau. Kalau hijau itu kan artinya cocok. Hijau cocok. Ya, Pak Daud. Hijau itu artinya cocok. Kalau jodoh kirim undangan. Oke. Sekarang external alarm. Nah, dari setiap pertanyaan yang kita untuk external alarm itu kita selalu menambahkan supplementary infonya di sini. Ya. Coba kalian perhatikan. Jadi kalau yang sudah sering mengerjakan alarm itu udah hafal lah. Alarm yang kepala depannya 7, 77, 71, 76, ya, 925, 965. Nah, ini 76 contohnya kan. Kalau udah 76, nah ini. Di sini sudah kita tambahkan loh. Jadi cara baca external alarmnya itu sudah kita permudah. Di sini munculnya di MRBTS ya, di set ini 53105, R mode 1, radio 1 ya, R mode 1, suplementasinya ini RF modul configuration fail. Nah, udah kalau configuration fail apa penyebabnya? Sudah tambahkan configuration fail. Kemudian yang kedua ini juga sama ya, additional fault R mode 3 nih. Kalau udah ngomongin R mode itu artinya apa? Radio modul kan ya. Tuh di sini di diagnostiknya FXED radio modul secondary RF modul yang FXED yang kedua, RF extension 3 tuh, R mode 3,
Ini dia. Masa udah dikasih detail gitu suplementarinya. Oke. BCF. Nah, di sini tambahkannya. BSC nomor sekian ada masalah BCF. Untuk BTS 1222. Object direct object allocation fail in RF module not available. Nah, dia sudah create RF modulnya tapi not available. Apa? Direct object allocation-nya fail, nggak bisa dialokasikan. Jadi BSC-nya udah meng-create nih data field-nya tapi nggak ada. Tuh. Kalau ini kan langsung dibaca aja supplementary infonya. Konfigurasi RF modulnya fail. Nah, konfigurasi RF modul itu ada apa? Konfigurasi lo ya. Kan kita ada setting ini untuk mengkonfigur. Ini LTE, MR BTS LTE. Ya. Kalau tadi BTS ini 2G. MR BTS masih LTE. Nah, ini BSC, BCF 104, BTS 104. Ya, problemnya synchronization change to hand hold over mode. Not ID 11426. Nah, ini. Jadi sinkronisasinya itu berubah. Jadi ini diperlukan, tadi kan ada sync in, sync out untuk CA ya. Akibat ada masalah untuk FDD, sinkronisasinya lewat mana FDD yang Indosat. Jadi kalau untuk CA, carrier aggregation CA itu sinkronisasinya kalau dia LTE maka menggunakan TOPA, timing over packet kan LTE. Untuk yang SRAT atau masih SRAT biasa ya, GSM only atau WCDMA only itu menggunakan frekuensi. Nah, ini ada perubahan change over atau holdover. Nah, ini yang menyebabkan alarm ini muncul. Kenapa? Karena di CA tadi, CA dengan 2 FSMF, itu FSMF master itu sebagai source-nya, ya kan, source-nya sinkronisasi. Kemudian kan ada kabel yang connect dari sync out-nya dia masuk ke sync in ke FSMF slave. Nah, di FSMF master-nya itu merubah agar bisa connect ke sync in-nya, itu merubah ke fase. Jadi ngobrolnya antar FSMF itu bukan lewat frekuensi, tapi lewat fase. Ya, fase. Itu yang terjadi. Kemudian di sini suplemen infonya difference between master clock dan reference frekuensi. Nah, ini udah frekuensi. Tadi saya bilang SRAT ya kan, masih 2G atau WCDMA, dia source-nya di frekuensi ini. Artinya apa? Difference between BTS master clock and reference frekuensi. Settingannya salah ini. Nggak cocok antara master clock-nya. Nggak cocok, nggak sama. Jadi kalau untuk soal-soal external alarm dan untuk troubleshooting alarm ya, jadi bukan hanya soal-soal. Jadi untuk troubleshooting alarm itu pertama lihat kode, tentu kode sama lah, generic kode itu. Suplemen infonya. Jadi kalau teman-teman mau troubleshooting, ya itu lihat di suplemen infonya. Yang tadi itu saya masih buka nggak ya? Nah ini. Contohnya di sini masih muncul alarm nggak ya? Bagian commissioning wizard. Oh, ini nggak ada alarm yang bersih. Nah, di situ ada step alarm itu alarm history ya. Lihat di bagian itunya, suplemen infonya. Ya. Tuh, dari sini kita ngambil LTE, MRBTS, LTE. Ya, BCDMA tadi
Ini CDMA, GSM. Ya, GSM. GTPU, ini muncul alarm GTPU, alarm di core ya GTPU. Nih, failure in internal BTS connection or connection to the third party tool. Nah, ini third party tool ini yang tidak bisa ke transfer ke third party tool itu tadi ada muncul di sini persoalannya adalah nih, kita itu punya BTS mediator itu sebagai third party tool. Supplement info, the operation was unsuccessfully because the actual configuration of the SWAM BTS was not available. Jadi untuk yang SRAN 19B sebelum lari ke 5G, nanti 5G itu BTS mediator akan menghilang, tidak diperlukan lagi BTS mediator. Sekarang itu masih ada BTS mediator. Nanti di 20, udah mulai 20 itu udah menghilang, 20B SRAN-nya. Ya, mungkin udah mulai nggak dipakai BTS mediator. Nah, ini akibat jadi semua creation-nya untuk SRAN ini SRAN tahap awal ya, dari mulai kita belajar SRAN itu pasti ada BTS mediator. Itu diperlukan BTS mediator karena dia akan memediasi dari berbagai macam, karena dia single run yang tadinya terpisah-pisah ya, dijadikan satu lewat mediator itu. Dijadikan satu kesatuan SRAN lewat BTS mediator. Oke, masih ada waktu dari teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Halo? Apalagi yang belum jelas dari teman-teman? Ayo rekan-rekan silakan kalau ada yang masih tanya di utarakan di sini, sampaikan aja. Ya. Jadi poinnya dari kita itu dengan asesmen ini kita bisa lihat rata-ratanya ya, dari teman-teman itu bisa kita lihat, karena nanti itu langsung berhubungan ke Nokia region lagi. Kalian langsung kontak langsung dengan Nokia regionalnya, history, site segala macam itu yang tahu Nokia regional. Jadi set ini kenapa begini kondisinya, history alarmnya kok begini-begini, kabelnya begini, apa segala macam, penempatan antenanya macam itu lebih ke tim regional lebih hafal kondisi setnya, historikalnya. Nah, dengan kita buat assessment ini, kita tuh tadi harapan kita dengan nilai sekian itu bisa tidak perlu dimonitor lagi, wah ini udah bisa bekerja sendiri. Yang pas-pas itu udah canggih lah, master. Oh ini udah bekerja sendiri. Nah, mungkin di nilai 60 ke atas, nah harus kita monitor pekerjaannya, harus diawasin tetap. Ini untuk yang term terakhir kapan nih Pak Nurdin, kira-kira Pak Nurdin? Karena bisa ya hari besok sama sampai ini ya, sampai. Karena saya sudah di freeze gitu kan, di blok kalau misalnya ke site. Ya, dari Paris kan sampai tanggal 26. Dari kita silakan mengajukan, asal jangan malam hari ya, karena bulan puasa, sholat tarawih, ujian boleh Sabtu Minggu, boleh diajukan, tapi jangan malam hari lah. Juga jangan sahur-sahur, jangan pas sahur ujian. Ya waktu inilah, waktu yang ini yang efektif atau iya, dan luar ini. Dan harus serius ya Pak Saiful. Ya jadi karena schedule itu dari Bapak PM semua ya, dari Pak Minang, Pak Malik yang schedulekan itu ya, Pak Eko ya, kemudian ya dari semua lah, Pak Fajar.
Artinya komitmen bahwa memang dischedule-kan tanggal sekian, jam sekian, timnya itu udah siap. Ya. Begitu. Ini kalau boleh tahu ada kendala apa nih para PM kok timnya nggak on schedule ya, sesuai komit awal ya pada waktu ujian atau tes? Ya, jadi itu juga kita juga nggak ngerti karena setiap ujian dimulai pasti saya japri langsung ya, kayak ke Pak Minang nama ini belum online, Pak Eko nama ini belum online, itu setiap ujian pasti kita japri ini, Pak Pardo nama ini belum online, itulah kendalanya ya. Jadi seperti yang Pak Rizky sampaikan harus serius gitu ya, kalau udah ditentukan tanggal sekian, jam sekian, ya benar serius dikerjakan. Kedua, jangan buru-buru juga mengerjakannya, jangan cepet-cepet ya, diperhatikan. Yang kita nggak paham itu ada yang baru 2 soal ya dikerjakan, langsung disubmit gitu kan. Kita lihat loh kok dia udah benar 2 soal mengerjakan, tapi langsung disubmit, itu kan sayang sekali gitu loh. Nah itu kita nggak ngerti penyebabnya. Ya kita nggak menyebutkan nama perusahaannya, tapi ada engineer atau tim leader itu baru 2 atau 3 soal mengerjakan langsung submit. Padahal kan sayang itu loh, udah bener dia jalannya itu kan. Ya. Sekali lagi tolong di ini ya, jadi tipsnya itu apa namanya, belajar berkelompok. Jadi kalau tadi ya sudah 20 soal tadi yang sudah ada kan di share sama Pak Nurudin di WAG ya. Di situ nanti di cross check dengan materi-materi yang di Google Drive itu, termasuk yang di share Pak Nurudin hari ini. Jadi internal, bikin kelompok grup belajar. Nah nanti dibahas. Oh ini jadi sebagai bekal lah biar tambah PD nanti pas attempt ya, kesempatan terakhir. Jadi sangat diharapkan untuk bisa pas, karena tim atau set assignment itu tergantung dari tim leader ini, available nggak timnya, tim leadernya ya. Nah, tim leader ini intinya sebagai responsible tim ya untuk satu set yang sudah desain yang akan desain nanti di P5 gitu. Silakan kalau ada feedback. Soalnya ini sudah bahasa Indonesia nih ya. Kemarin NPU assessment bahasa Inggris pada puyeng. Nah ini bahasa Indonesia masih puyeng. Saya bikin bahasa India aja kalau gitu Pak Saiful ya. Itu ini bahasa Indonesia ini sudah sangat membantu ini. Ya. Apa perlu bahasa ini? Bahasa ibu. Halo, assalamualaikum Pak. Pak, nanya Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Fauzan Pak, Sitius Pak. Silakan Pak Fauzan. Ini ada beberapa pertanyaan juga Pak. Maksud saya gini Pak, kita coba belajar, bisa lebih spesifik nggak Pak ya? Maksudnya modul bahan Google Drive itu kan banyak sekali ya Pak ya. Bisa dispesifik nggak? Oh ini loh bahan yang bakal masuk di soal gitu loh, walaupun nggak dikasih jawaban atau kisi-kisi Pak. Bisa nggak lebih spesifik Pak? Di-share, ini loh modul ini yang kalian pelajarin gitu loh Pak. Mungkin nggak semua dipelajarin semua modul, atau ada lebih spesifik yang top 20 soal ini bisa ini gitu loh Pak. Bisa di-share, ini loh modulnya yang mesti kalian pelajarin gitu loh Pak. Jadi saya bisa collect juga, biar sama-sama kita pelajarin juga, itu sih Pak. Kalau lebih spesifik seperti itu jawabannya aja. Mungkin Pak Fauzan untuk menjawab itu, Bapak coba tanya timnya yang ikut ujian setiap hasilnya itu, atau Bapak kan sebagai PM ya di situsnya bisa login usernya, itu bisa ketahuan kategori apa yang kita ujikan Pak. Dan dia nilainya apa. Nah, saya coba contohkan ya. Ini saya masuk pakai saya ya sebagai PM ya. Nah, Nurudin ini kan pas ini kan, Nurudin pas. PM saya sendiri ya sebagai usernya. Saya sendiri yang sebagai tes kandidat. Nah, di sini Pak Fauzan.
kategori apa sih yang diujikan ini Pak, tuh yang mau dipelajari. Oh ini, itu yang kita ujikan Pak, mengenai alarm, antena konfig, azimut ya, product knowledge, baseband cell set ya, itu Pak. Kalau mau Pak Faujan fokuskan, tim ini kurang kemampuannya di alarm ya, fokuskan di sini product knowledge, ini ada beberapa soal kita akan tanyakan ya, TSS checklist ada beberapa soal, fokuskan aja Pak di situ. Kalau memang nggak bisa ya mengenai alarm belum paham sama sekali. PIM kita ada satu soal muncul, jadi semua bahan ada di situ Pak. Bahan apa saja misalnya tanya Pak, mungkin dia bisa dilihat dari ini, sebenarnya bisa dibuka dari masing-masing tes kandidatnya. Oh ya Pak, ini saya kurang, pemahaman saya kurang di sini. Makanya saya langsung japri ya ke teman-teman langsung seperti Pak Raka, Pak ini segala macam. Ini kurang 3 soal lagi yang salahnya, kurang 3 soal lagi yang benernya itu, atau berapa lagi. Nah itu bisa dilihat ya bagian mana dia salahnya, yang 0 ini itu diperdalam. Kan saya sering share, ini orang ini paling tinggi. Nah dia salahnya di mana? Oh dia misalkan atas nama Pak Wahyu Titis itu kurangnya di antena azimut, pemahamannya, label IGC ataupun kita kasih tahu Pak Titisnya ini, Pak Titis kita belajar kurang ini. Nah Pak Titisnya kasih tahu yang benernya dia jawab. Gitu Pak, kurang lebih Pak. Yang tadi yang dimaksud dengan belajar kelompok itu, belajar bareng-bareng ke orang yang nilainya paling tinggi, kan setiap hari saya kirimkan skornya paling tinggi setiap masing-masing company. Kemudian lihat dia itu lemahnya di mana, soal itu yang dipelajari. Kalau yang dia bisa, dia share ke temennya, oh saya paham di sini. Jadi kalau ilmu itu kan seperti katanya Pak Daud ya, ilmu itu kalau diasah itu semakin tajam ya Pak Daud ya. Itu besi itu kalau ditempa jadi pedang itu Pak, tajam gitu. Jadi itu Pak, jadi bisa dilihat dari list reportnya teman itu. Sitius, oh yang paling tinggi namanya si Anu. Oh dia kurangnya di sini ya, kasih belajar bareng-barengnya di situ, dan dia bisa di situ diajarin temennya. Itulah kurang lebih strateginya ya, seperti itu. Ada lagi? Pak, ini untuk yang tadi yang dibahas untuk masalah tipe itu Pak, bisa nggak itu biar kita pelajarin, bukan untuk masalah soal ini Pak ya, tapi untuk pemahaman kita aja sih Pak. Tipe apa tuh Pak? Yang tadi karena yang ada tipe C, yang tipe H itu antena konfig. Iya. Antena konfig. Bisa nggak di-share ke kita itu Pak? Boleh, antena konfig saya share, boleh. Ya, biar lebih paham kita Pak untuk di lapangannya. Ya, kalau di lapangan kan tinggal colok plus minus tadi Pak. Iya, tapi kan kalau untuk mendalamin kan nggak. Oh ya. Orang ini gitu Pak. Nih, tak kirim sini nih, antena konfig. Share di sini ya, chat ya. Siapa? Siap. Ya, silakan. Para yang lain silakan ditanyakan. Ya. Tadi 63 orang turun jadi 41 yang keluar. Ini 43 orang saya kurangin PM tadi saya hitung kira-kira 7. Dari 41 kurangnya 7. 30 kurangnya 7 ya. 38. Ini gimana sih ini? Masukin ini ya, pas saya lupa saya. Hah? Kok nggak bisa ya? Trofi aja. Tadi apa? File apa link? File. Kok nggak ada gambar itu?
ini sebentar file. Coba Pak Saiful jadikan saya itu Pak. Apa tuh? Jadikan ini ya kali ya. Hostnya ya atau apanya? Oh, saya sebentar. Agar bisa kirim file. Pak Nurudin. Setting device. Ada pilihan yang ini Yes, saya share ke instructions. Pak Saiful aja deh ini di email ya. Coba diupload di chat Pak. Oke, siap. Nggak bisa tadi ya chatnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, di files Pak Nurudin. Masuk ke Ya. files. Masuk ke ini ya, kan ada dua tuh. Apa namanya? Nah, ini terus masuk ke file. Ini ada file ini, ada ini nih yang di chat apa? Chat kan ada dua, MS Team ada dua nih, yang live ini sama yang chat. Nah, di chat itu ada file. Nah, ini nih. Yang ini ya? Ya. Oh, ya saya share. Itu ada file itu. Nah, itu file. Kolom apa? Menu file. Tinggal di upload aja. Atas. Di menu. Ini Pak. Nah, itu. Di files ini nih. Dekatnya chat. Kanan. Oh, kanan. Di atas. Ini atas ya? banget. Bukan. Baik. Chat. Ini loh, di menu. Kan ada chat, ada files. Nah, files itu ada whiteboard, ada meeting notes. Ini files. Nah, Oh, ya siap. Nah, tinggal share sini apa ya? namanya? Ya, bukan download upload. Boleh situ Upload nanti ya? tinggal di share uploadnya. Ya, saya share di sini ya tadi antena config ya. Itu nanti bisa dibuka semua sama teman-teman nanti. Oh, ya siap. Yap. Oke, yang lain kurang 7 menit. Waktu yang tersedia untuk kesempatan ditanyakan. Jadi tolong segera di create attempt ya, kesempatan terakhir untuk L2 certification sebelum tanggal 26. Nah, udah masuk nih Pak Nurudin. Ya silakan di-download deh itu ya, dari yang ditanyakan. Ya. Silakan dari DHL. Ada pertanyaan? Tadi situ sudah, Nextwise sudah. Indo AR? Iya Pak, dari Arul Pak, dari DHL Pak. Ya silakan. Ada selamat sore Pak Nurudin, Pak Saiful. Sore Pak. Pertanyaan Pak dari teman-teman. Kemarin ada teman-teman yang kita agak rada kesulitan sih yang di soal-soal yang ada berapa ABIA untuk yang Simo Mimo itu ya Pak ya, untuk yang di situ. Itu sih aku yang dititipin teman-teman Pak, mungkin bisa diulang kali Pak ya, yang top di situnya minta dibantu sedikit Pak gambaran ulang. Terima kasih Pak. Siap. Tadi kan kita jelaskan di sini ya. Tadi kan kita jelaskan di sini dari awal ya. Untuk GSM saja ya, ABIA nih GSM. GSM itu ada yang S 24 TRX, L 36 TRX ya. 24 TRX ini yang S ya. Begitu 36 dia agak besar, lebih besar. Kapasitasnya lebih besar dari ABIA-nya yang book untuk GSM.
Nah, makanya mau GSM yang mana? GSM yang 24 TRX apa 36 TRX? Ya, itu GSM. Kemudian WCDMA. WCDMA 1 ABIA itu berapa? Nah, ini. WCDMA 1 ABIA itu 8 SU. Book semuanya dalam 1 ABIA itu 8 SU. Ya. Kemudian untuk yang LTI ya, 1 ABIA. Nah, ini untuk yang BCS sama ECS ini kondisinya yang ini kondisi tanpa baseband pooling aktif. Ya, baseband poolingnya non aktif itu dia hanya bisa 2 BCS 1 ECS. 1 BCS itu 60 mega. 2 kali 60 120. Jadi 1 ECS itu sama dengan 2 BCS 120. Jadi kalau tanpa baseband pooling aktif itu 120 mega. Perhitungannya yang tadi ya, yang sudah kita jelaskan, 3 kali 10, 30, 3 sektor 10 mega, 30. Jika mimonya 2 kali 2 kali 1. Jika mimonya 4 kali 4 maka kali 2. 3 kali 10, 2 kali 2 itu 30 mega. Kalau 3 kali 10, 4 kali 4 itu menjadi 30 kali 2, 60. 60 mega. Karena dia 4 kali 4, 2 kalinya. Kebutuhan bandwidth-nya. Kebutuhan datanya. Yang untuk paket datanya, yang untuk di ABIA. Begitu baseband poolingnya diaktifkan, maka menjadi 2 kali kapasitasnya. Ya, 1 PCS ini PCS satunya paket cell set. Ini 120 mega. Ya. Kalau dia 2 kali, maka dalam 1 ABIA itu bisa mengakomodir 240 mega 2 PCS. Gitu. Ya, jadi tinggal dilihat aja soalnya dia dalam kondisi baseband poolingnya aktif atau tidak aktif. Kalau aktif berarti dia akan perhitungannya menjadi PCS 120, 1 PCS-nya 120 mega. Kalau dia perhitungannya hanya non-aktif tanpa baseband poolingnya non-aktif, maka dia akan balik ke BCS atau ECS. Nah, itulah kelebihan AirScale, Pak. Jadi, by default, parameter dari teman-teman planning, teman-teman Optim Indosat yang buat SCF itu, defaultnya semua baseband pooling itu diaktifkan. Karena kita mau mengambil manfaat dari penggunaan AirScale. AirScale itu kelebihannya dia ada baseband pooling. Itu yang diambil manfaatnya oleh operator-operator yang menggunakan AirScale-nya Nokia. Jadi ada H3i, Indosat, Telkomsel, ya. XL itu kalau yang pasang AirScale Nokia, dia akan ingin mendapatkan kapasitas yang lebih, ya, dengan mengaktifkan baseband pooling-nya itu. Lebih efisien baseband-nya kan dengan pooling dan kapasitasnya lebih besar. Gitu kurang lebih. Ada lagi, Pak? Ya Pak Nurdin, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, sama-sama Pak. 1 menit lagi, berhubung jam 4 juga ada yang ujian. Bagaimana Pak Saiful? Ya, kalau tidak ada 1 menit ke depan kita tutup ya, karena persiapan untuk ini Pak Nurdin Proktor ya, biar ya, teman-teman akses juga bisa langsung. Ya, oke. Itu yang tadi di share Pak Nurdin, saya di WAG, silakan headquarter atau PM case ke tim leadernya ya. Oke Pak Saiful. Makasih Pak. Sama-sama ya. Oke, terima kasih ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Pak Rizky udah masih on hold. Pak Daud, ada tamu Pak Daud? Sebelum kita tutup, Pak Daud. Lagi aneh. Ya, oke. Baik Pak Nurdin, terima kasih banyak atas waktunya sama
kesempatannya untuk share knowledge ini. Semoga jadi ladang pahala buat Pak Nurudin, share ilmunya buat teman-teman ya. Biar teman-teman tim leader juga pas segera dan timnya segera terbentuk ya, biar dapat sign on set P5. Ya Pak Daud, silakan Pak Daud. Ada teman Pak Daud? Doa penutup mungkin Pak Daud. Ya itu aja sih singkat. Kalau temannya sudah dapat ilmunya, dibagi-bagi ke temannya, jadi timnya itu merata ilmunya supaya hasilnya juga merata. Bisa lebih bagus. Nah, itunya. Itu aja sih. Dilanjut, ya. Bos. Ya, terima kasih Pak Daud, Pak Nurudin. Baik, sekali lagi teman-teman, tetap semangat berjuang ya, biar tim leader lulus sehingga bisa dapat set assignment di P5 ini untuk Indosat Project. Itu aja. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih semua rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Opa mau ngabuburit Opa ini. Marilah. Ya cus. Cus. Capcus lah. Nah.